Hai, selamat datang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan lanjutkan video sharing ya, video series tentang 5 juta sebulan dari internet bersama saya Maulana Nikma. Dan kali ini mindset yang akan kita bahas sangat penting, yaitu tentang fokus. Seberapa penting fokus dalam bisnis online Anda? Yuk kita bahas setelah yang satu ini. Nah, kalau mau menjaya, banyak banget yang Oke, kita mulai seperti biasa. Kalau bicara mindset cenderung boring, jadi saya akan awali dengan cerita ya. Nah, ini ceritanya tentu cerita masa lalu ya, masa ketika di awal-awal di tahun-tahun pertama saya mulai berbisnis gitu. Nah, jadi ceritanya di suatu acara keluarga. Jadi kita mengundang kolega, teman, saudara gitu. Syukuran rumah kalau nggak salah, rumah orang tua saya. So, teman-teman orang tua saya banyak yang datang. Nah, di sesi perkenalan, saya dikenalkan oleh orang tua saya ke temannya yang waktu itu dikenalkan saya punya bisnis dan bisnisnya adalah pendidikan gitu, di bidang pendidikan atau bimbel ya, atau les gitu. Oke, nah feedback dari teman ayah saya ketika tahu bisnis saya adalah bimbel, kursus bahasa Inggris gitu. Terus responnya adalah, wah itu bisnis yang bagus untuk jangka pendek katanya. Karena ada temennya di dekat rumahnya itu punya bisnis serupa, kursus bahasa Inggris juga, tapi hanya 2 tahun bertahan. Dan memang dalam 2 tahun pertama itu luar biasa membludak siswanya, rame banget, mungkin ribuan sampai. Dan setelah 2 tahun atau dalam 2 tahun itu dia bahkan sampai buka cabang ya, sempat bisa membeli beberapa aset gitu, misalnya punya rumah, bahkan bisa beli mobil dan seterusnya gitu. Pokoknya terlihat sukses. Nah, tapi setelah 2 tahun bisnisnya berjalan, entah apa yang terjadi, tiba-tiba cabangnya mulai tutup. Banyak cabang mulai tutup dan akhirnya sampai yang main office atau kantor utamanya atau cabang utamanya itu juga tutup. Itu mengagetkan teman-teman dia, keluarga yang tadinya sukses luar biasa menurut pandangan mereka ya. Kok bisa jadi tutup gitu. Nah, ada 2 hal yang saya rasakan atau yang saya pikirkan waktu orang tua ayah saya memberikan respon seperti itu gitu. Yang pertama adalah, ini pelajaran buat saya ya. Lain kali kalau misalnya ada seseorang gitu menceritakan bisnisnya dengan semangatnya, dengan antusiasnya, berapi-api gitu. Please tolong jangan padamkan semangat itu. Apapun yang Anda tahu mungkin dengan bisnis itu, yang penting prinsipnya jangan padamkan semangatnya. Itu berbahaya sekali gitu. Karena tidak semua orang kuat, tidak semua orang punya self drive yang sama gitu. Self drive itu kayak yang semangat, yang dorongannya luar biasa, yang nggak peduli apapun kata orang, ya show must go on gitu. Jadi ya udah, saya lanjut aja. Nah, tapi kan nggak semua orang punya drive yang sama gitu, punya courage yang sama, punya semangat yang sama gitu. Nah, jadi itu dari situ saya belajar bahwa kalau nanti misalnya siapapun yang curhat bisnis ke saya, ceritakan bisnisnya ke saya akan berikan semangat dulu, baru ceritakan yang lain gitu. Jadi untuk Anda juga jangan segan-segan ya kalau misalnya mau berbisnis atau mungkin sedang baru mulai bisnis, Anda punya pertanyaan tentang bisnis Anda, silakan Anda DM saja Instagram saya, linknya ada di bawah video ini, deskripsi, cek aja nanti link Instagramnya ada, tinggal klik langsung DM aja atau inbox aja di Instagram. Jadi insya Allah nanti akan saya balas sebisanya ya. Oke, nah itu yang pertama, pelajaran yang pertama. Yang kedua adalah saya sadar bahwa teman ayah saya ini bukan pengusaha. Bukan pengusaha, dia pegawai kayak gitu, karyawan kayak gitu. Jadi menurut saya apa yang dia sampaikan itu adalah dari kacamata dalam tanda kutip awam. Saya bukan ingin mengatakan saya expert di bisnis sementara orang lain awam, bukan. Tapi beda sekali antara praktisi dengan orang-orang yang melihat dari luar gitu. Jangankan orang-orang dari luar yang nggak tahu apa-apa dalam tanda kutip,
Sedangkan saya dengan dosen-dosen ekonomi, misalnya dosen-dosen pengantar bisnis, itu juga berbeda gitu. Cara bekerjanya, perspektif berpikirnya, strateginya itu jauh sekali bedanya. Oke, apalagi dengan orang yang tidak berbisnis gitu. So, ada beberapa hal yang saya pikirkan waktu itu ya terkait dengan respon teman ayah saya tadi. Ketika dikatakan itu gagal dalam 2 tahun, saya sebenarnya tidak kaget. Kenapa? Karena kayak seperti yang di video awal, ketika saya membicarakan soal visi, saya ada menceritakan bahwa berdasarkan statistik atau laporan research ya, bisnis itu memang hampir 70-80% itu gagal di tahun pertama. Oke, berarti hanya sisa ada 30 atau mungkin paling banyak 30%, paling tidak 20% yang bertahan untuk 1 tahun pertama. Oke, tapi yang sisa ini tadi yang 20-30% itu juga tidak bertahan sampai 5 tahun. Jadi saya nggak kaget gitu, karena emang dari 1000 bisnis yang lahir, itu sekitar 700-800 bisnis yang lahir itu nggak sampai ulang tahun yang pertama. Saya udah tahu itu. Dan sisanya pun juga nggak panjang umur gitu, nggak sampai 5 tahun. Rata-rata hampir 90% dari yang sisa itu juga mati. Atau mungkin ada yang hidup tapi ya hidup segan mati tak mau gitu. Nggak ada omsetnya bisnisnya, hanya sekedar menghasilkan sedikit sekali ya, asal nggak tutup aja gitu. Banyak sekali bisnis seperti itu. Jadi saya nggak kaget, itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika saya dikatakan positive thinking yang saya gunakan adalah oke, dia gagal, tapi kan banyak penyebab gagalnya dan kita nggak bisa generik gitu berpikirnya. Generik itu artinya kegagalan pada satu kasus itu tidak bisa disamaratakan dengan kasus yang lain. Misalnya memang sama-sama bisnis kursus bahasa Inggris, tapi dia kok bisa gagal, kan itu harus ada yang dipelajari dulu, oke, sehingga kita tidak perlu gagal gitu. Dan terbukti bahwa waktu itu saya berpikirnya sederhana ya, produk itu nggak laku atau penjualan itu berhenti ketika kita berhenti jualan, that's it, itu aja, sesederhana itu gitu. Saya pikirnya waktu itu seperti itu ya, di luar yang lain-lain, tapi intinya berhenti, penjualan berhenti karena pemasarannya juga berhenti gitu, atau mungkin ada strategi yang nggak bekerja lagi, intinya pemasarannya udah nggak berhasil lagi gitu, atau mungkin dia stop sama sekali. Nah, pada akhirnya ketika saya misalnya nggak terasa ya sudah ulang tahun kursus atau perusahaan saya itu tahun yang kelima, saya ketemu dengan salah satu akademisi di kota saya. Beliau ini doktor di bidang ekonomi dan kita sering sebenarnya sharing-sharing soal bisnis ya, UKM dan lain-lain gitu. Nah, ketika dia tanya usia bisnis saya sudah berapa lama, saya ceritakan, saya kasih tahu aja, saya sudah 5 tahun dan seterusnya gitu. Dan dia responnya adalah, ya kamu bisa berhasil seperti ini karena kamu fokus. Itu kuncinya. Jadi saya waktu itu saya langsung, ya ini dia jawabannya. Saya fokus. Saya fokus apa? Saya fokus pemasaran, saya fokus di pelayanan dan seterusnya, sehingga mesin jualan tetap bisa jalan dan orang itu tetap bisa kita akuisisi ya, customer itu kita bisa terus akuisisi sambil mempertahankan customer yang ada. By the way, kebetulan kan kalau bisnis saya di bidang pendidikan itu dia tidak bisa repeat order. Kenapa? Karena tergantung usia-usia tertentu. Jadi usaha saya adalah, atau upaya pemasaran yang saya lakukan adalah setiap hari berupaya untuk mengakuisisi customer dengan promosi-promosi. Waktu itu belum online ya, jadi saya masih 100% offline, jadi ikut expo dan seterusnya. Intinya saya harus on top of mind mahasiswa atau calon customer saya yang kebetulan kebanyakan mahasiswa dan dosen. Jadi ketika mereka mau belajar bahasa Inggris di kota saya, di dekat-dekat kampus, maka yang teringat pertama kali adalah kursus saya gitu. Nah, jadi fokus ini adalah menjadi mindset yang penting di antara mindset-mindset yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya dalam bisnis Anda ya. Itu. Nah, selanjutnya ini masih ada kaitannya dengan cerita tadi ya, bahwa kenapa bisnis yang kursus bahasa Inggris di kota tempat teman ayah saya itu bisa gagal. Menurut saya selain pemasarannya berhenti, juga ada kemungkinan tidak fokus. Dan bukan hanya bisnis itu, kebanyakan bisnis yang gagal, oke,
Banyak sih memang penyebab, ada yang nggak punya visinya nggak jelas dan seterusnya. Tapi menurut saya juga banyak kesalahan pengusaha pemula ini adalah tidak fokus, tidak fokus. Kenapa? Apa yang menyebabkan tidak fokus? Karena begini, ketika mereka mulai bisnis itu biasanya dua hal yang terjadi. Pertama, mungkin bisnisnya maju, menguntungkan, melesat. Oke, nah dan karena dia mungkin mengikuti sebuah seminar atau baca sebuah buku atau dua buku gitu, dan akhirnya dia berpikir bahwa oke, bisnis aku sudah settle, berarti saya bisa pindah ke bisnis yang lain. Itu oke, dan berpikirnya bahwa kalau pengusaha itu yang sukses-sukses itu punya unit bisnis sampai 15 puluhan hingga ratusan bisnis. Benar, tapi yang mereka nggak tahu adalah mereka melakukan diversifikasi bisnis atau bisnisnya banyak jenisnya itu ketika ada satu bisnis yang betul-betul sudah sukses luar biasa, baru dia ikut bisnis yang lain atau menjalankan bisnis yang lain. Nah, itu yang pertama. Yang kejadian kedua adalah bisnisnya baru jalan, and then dia merasa gagal. Di saat yang sama dia melihat ada bisnis temennya yang hijau banget. Kan ada ya istilah rumput tetangga itu lebih hijau gitu daripada rumput sendiri. Padahal kita nggak tahu bahwa rumput tetangga itu bisa jadi rumputnya sintetik, tidak real, tidak rumput beneran. Nah, jadi hati-hati bahwa kalau misalnya Anda sudah punya bisnis, kalau laku pastikan dia betul-betul besar dulu, baru Anda diversifikasi bisnis yang lain. Oke, dan yang kedua, kalau misalnya pun belum laku, sabar dulu. Anda cek strategi Anda, apakah perencanaan strategi Anda sudah Anda jalankan semuanya. Ini sudah kita bahas ya soal rencanakan apa yang dikerjakan itu di video-video sebelumnya. Anda cek aja videonya kalau misalnya belum nonton. Oke, by the way juga saya mau mengingatkan, kalau Anda misalnya happen to watch this video, kalau kebetulan nonton video ini nggak berurut, silakan Anda nonton videonya berurutan ya. Jadi kebetulan ini playlist jadi video series, jadi dari 1 sampai nanti mungkin ada beberapa belas video gitu. Jadi saya sarankan nontonnya berurut supaya dapat informasinya itu bulat gitu, full ya, tidak sepotong-sepotong, nggak lompat-lompat. Oke. Selanjutnya yang mau saya bahas soal fokus ini adalah misunderstanding atau kesalahpahaman orang memahami riding the wave. Nah, riding the wave ini sering sekali dibahas oleh pengusaha-pengusaha atau terutama ini ya guru-guru bisnis lah ya gitu. Riding the wave. Riding the wave itu artinya memanfaatkan tren gitu. Wave itu kan artinya ombak atau gelombang yang ada di laut. Nah, kita tuh harusnya bisa seperti papan surf itu, atau menjadi sampan atau apapun yang bisa tidak tenggelam, nggak bisa tenggelam ke dalam air, tapi nggak peduli airnya seberapa tinggi, karena kita riding the wave, karena kita mengendarai gelombang atau ombak itu, kita nggak akan tenggelam. Oke? Nah, banyak sekali orang memahaminya dengan keliru. Dia kira kalau misalnya sekarang lagi tren produk A, maka semua orang harus jual produk A. Ketika tren jual produk B, maka semua orang jual produk B. Padahal yang dimaksud dengan riding the wave atau kendarai ombak atau tren itu adalah bukan tren produknya, tapi tren platformnya. Oke? Ketika di video ini dibuat, yang lagi in sekarang apa? Misalnya TikTok. Nah, ya Anda mungkin kalau misalnya produknya atau produk Anda, calon customer dari produk Anda itu kira-kira personanya mulai dari mungkin usia, pendidikan, gaya hidup, dan seterusnya, itu masuk ke orang-orang yang main TikTok. Kenapa Anda nggak masuk TikTok? Karena TikTok kan sekarang lagi ngetren. Nah, kira-kira itu yang dimaksud dengan riding the wave. Gitu loh. Jadi Anda memanfaatkan tren platform, di mana market Anda itu berkumpul lebih banyak, lagi rame-ramenya di mana, di situ juga pastikan bisnis Anda ada. Itu yang dimaksud dengan riding the wave. Oke? Berada di atas gelombang, bukan bisnisnya yang diganti, tapi platform atau kapalnya atau papan surfnya yang diganti. Gitu loh, platformnya. Produknya tetap aja gitu. Kayak saya, produk saya tetap aja saya pasarkan, cuman platformnya ditambah-tambah gitu. Yang tadinya cuma Facebook Ads
masuk ke Instagram ketika Instagram rame. Nah, ketika misalnya yang rame lagi apa nih? TikTok. Nah, saya akan masuk ke TikTok. Ini udah dapat idenya by the way tadi malam sebelum buat video ini. Jadi, saya akan buat TikTok juga dan produknya tetap aja yang saya jual sama. Salah satu produk saya adalah produk edukasi, misalnya kayak belajar bahasa Inggris. Tetap saya jual lewat TikTok. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah kadang-kadang ada yang banyak kayak gini. Iya mas, saya tahu bisnis itu harus fokus, tapi caranya biar fokus gimana? Kadang-kadang kan yang nggak buat fokus itu udah jelas ya, tadi saya sudah sebut. Yang buat kita kadang-kadang nggak fokus karena merasa cepat besar bisnisnya, atau bisnisnya kayak ngerasa kayak mandek gitu. Nah, jadi supaya fokus, tips saya dari dulu adalah saya fokus ke yang menghasilkan dulu. Kenapa? Karena seringkali yang distract atau yang mengalihkan pandangan kita ke bisnis yang lain adalah karena kita ngerasa bisnisku kok nggak ada duitnya ya, kok lama ya. Nah, jadi maksud saya jangan berbisnis ngikutin passion 100% gitu. Wah, ini gua banget, ini saya banget, ini saya nggak bisa kalau bisnis yang lain. Itu susah. Karena misalnya mungkin produk Anda proses pemasarannya atau proses bisnisnya itu memerlukan waktu, mengedukasi market dulu dan seterusnya. Jadi mungkin itu bisa nanti Anda lakukan, kecuali Anda punya budget yang besar ya untuk iklan dan lain-lain gitu, untuk melakukan upaya-upaya pemasaran di internet. Oke, fine. Tapi kalau misalnya kebanyakan orang kan tidak bisa. Jadi fokus aja ke yang menghasilkan lebih mudah dan lebih cepat. Salah satunya adalah dengan cara menjadi reseller produk-produk yang terbukti laku, oke? Atau menjadi affiliate. By the way, ngomong-ngomong reseller, saya numpang promo sedikit. Perusahaan saya sekarang ini sedang membuka kesempatan untuk Anda menjadi mitra kami atau menjadi reseller kami atau menjadi affiliate di semua produk kami. Informasinya ada di deskripsi di bawah, Anda klik aja, nanti Anda silakan daftar di sana. Jadi Anda bisa langsung berbisnis dan langsung menghasilkan supaya menjaga semangat. Oke, bisnis ini ternyata bisa menghasilkan sampai nanti waktunya cukup. Mungkin Anda kalau mau punya bisnis sendiri nggak masalah, Anda sudah punya uang pertama dan sudah punya ilmunya, karena reseller kita juga kita ajarkan hal-hal teknis pemasaran di internet yang teknis benar-benar, seperti kayak iklan di Facebook seperti apa, iklan di Instagram seperti apa, semuanya diberikan untuk reseller tanpa ada biaya tambahan lagi gitu. Jadi silahkan Anda join jadi reseller atau menjadi mitra pemasaran kami. Linknya ada di deskripsi di bawah video ya, cek aja. Selanjutnya, supaya fokus tadi udah jelas ya, Anda harus punya bisnis yang menghasilkan lebih cepat dan lebih mudah. Salah satunya adalah dengan menjadi reseller. Kalau Anda tertarik jadi reseller saya, silakan klik linknya ada di bawah deskripsi. Selanjutnya adalah patokan fokus itu atau yang menjaga fokus Anda ada beberapa hal. Yang pertama adalah Anda harus punya namanya strategic planning atau perencanaan strategis gitu loh. Dan kalau kami biasanya itu sampai kadang-kadang itu belasan strategic plan-nya itu dibuat tuh sampai belasan varian gitu. Jadi kalau ini nggak berjalan bisa B, bisa C, bisa D dan seterusnya gitu. Jadi semuanya dipastikan sudah terencana secara strategis, bukan sekedar rencana ya, betul-betul strategic planning gitu. Yang kedua adalah anticipated problems. Along the way ya, di perjalanan kita berbisnis menjalankan strategic planning tadi pasti ada aja masalah. There's always something gitu loh kalau bahasa Inggrisnya. Ada aja gitu. Nah, syukurnya atau baiknya, untungnya karena kita sebagai planner yang katakanlah bijak itu, yang benar itu adalah mengantisipasi masalah. Ketika terjadi pun masalah, kita sudah tahu it is going to happen. Ini akan terjadi gitu masalah, dan kita sudah antisipasi, dan karena kita sudah tahu masalah-masalah apa yang mungkin muncul, kita juga sudah menyiapkan solusinya. Jadi 3 hal ya, strategic planning, yang kedua anticipated problems, and then solutions. Kita sudah siapkan solusinya. Sampai solusi ini itu sampai ke tahap akhir punya exit strategi. Kalau udah semua mentok, jalan keluarnya seperti apa kita juga udah tahu gitu. Nah, yang terakhir yang kita bahas soal fokus ini adalah kapan harus pivot atau pivot ya. Pivot itu artinya pindah bisnis. Karena gini, kenapa saya bahas fokus tapi kok ngajarin pivot juga gitu? Karena gini, banyak juga teman-teman ya ketika sharing-sharing bisnis sama saya itu salah paham. Fokus itu bukan artinya kalau udah jelas-jelas bisnis udah dijalani belasan tahun, atau di atas 5 tahun lah ya. Bisnis udah dijalani di atas 5 tahun,
kehidupan bisnis dan ekonomi keluarga enggak berubah-berubah gitu-gitu aja, ya Anda harus pivot. Oke, itu bisnisnya. Atau mungkin gara-gara force major kayak sekarang ya, per video ini dibuat, ini sekarang seluruh dunia lagi mengalami yang namanya pandemi COVID-19 atau COVID-19 atau corona, lagi heboh corona. Banyak bisnis tumbang, drop, di mana-mana bisnis drop. Nah, kalau sudah seperti ini, kita harus bisa pivot. Harus mau nggak mau pivot kalau memang terbukti bisnis kita sangat bergantung sekali dengan keadaan di luar gitu. Ketika misalnya semuanya sudah shutdown, bisnis drop, jangan kita bertahan lama-lama, jadi harus pivot. Nah, ketika harus pindah atau berpikir untuk mencari bisnis yang lain, oke? Yang harus Anda lakukan adalah, ini misalnya contoh kayak posisi corona sekarang ya, Anda perhatikan dua hal, apa yang tetap, apa yang berubah. Sekali lagi kata kuncinya kalau Anda mau pivot atau pindah bisnis adalah apa yang tetap, apa yang berubah. Yang tetap itu contoh misalnya, mungkin, apa yang tetap itu contohnya misalnya adalah apapun kejadiannya orang akan tetap makan. Apapun yang terjadi, mau pandemi, mau apapun orang tetap lapar. Namanya orang lapar pasti dia makan. Nah, selanjutnya adalah apa yang berubah. Yang berubah adalah cara orang makan. Kalau dulu orang kantoran di kota-kota besar kalau makan itu mungkin ke kantin kantor atau ke restoran terdekat dari kantor. Itu dulu sebelum pandemi. Sekarang sudah pandemi yang rata-rata orang PSBB kan atau social distancing. Harus jaga jarak. Nggak mungkin kita bisa makan rame-rame. Social gathering juga kita hindari gitu. Nggak mungkin kita makan rame-rame. Oke? Nah, jadi itu yang berubah, sementara orang tetap lapar. Nah, itu kan ada gap di situ, ada peluang di situ. Nah, berarti orang tetap lapar, orang butuh makan, jadi bisnis apa yang bisa kita masuk di situ? Of course, bisnis makanan dong, cuma tidak buka kafe. Jangan Anda ketika masa begini, orang-orang social distancing, Anda buka kafe, ya salah alamat. Yang mungkin apa? Misalnya, kalau untuk orang kantoran Anda jual catering. Anda buka catering, yang Anda pastikan catering itu memenuhi protokol kesehatan WHO misalnya. Atau kalau untuk ibu-ibu yang di rumah, Anda bisa siapkan atau Anda punya bisnis frozen food misalnya. Makanan yang sudah dibekukan ketika nanti mau dikonsumsi tinggal dipanasin aja misalnya. Nah, itu bisa jadi alternatif. Jadi intinya pertama ya, Anda lihat waktu. Kalau Anda sudah menjalankan bisnis sekian lama, kalau menurut saya sih di atas 3 tahun ya, 3-5 tahun Anda sudah mengerjakan semua planning dan seterusnya, tapi nggak ada peningkatan, itu Anda mungkin harus pivot. Yang kedua, Anda harus pivot ketika misalnya force major. Force major itu kayak kecelakaan bencana alam gitu, yang nggak di luar kontrol Anda, seperti pandemi COVID-19 ini kan di luar kontrol semua orang. Jadi mau nggak mau Anda harus pivot kalau bisnisnya memang nggak bisa jalan. Kayak kafe ya, nggak bisa kita paksain. So, pivot. Caranya pivot gimana? Tadi 2, saya bilang. Selalu perhatikan apa yang tetap, apa yang berubah. Di bisnis saya tahu bahwa orang mau nggak mau tetap aja orang harus belajar kan. Orang harus menambah kemampuan, menambah skill untuk karirnya di masa depan. Saya tahu itu. Nah, yang berubah apa? Cara belajarnya. Dulu orang belajar offline, nah sekarang orang makin melek online. Untungnya saya udah online dari kapan tahu gitu, udah lama. Jadi tinggal digenjot aja pemasarannya. Insya Allah hasilnya akan jadi lebih baik lagi. Nah, oleh karena itu juga kalau misalnya Anda tertarik ya dengan bisnis saya, silakan Anda jadi reseller. Linknya ada di deskripsi di bawah. Itu saja untuk pembahasan video kali ini tentang fokus. Sudah banyak sekali saya bahas tentang fokus ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk Anda. Thank you for watching. Jangan lupa like videonya, dan juga komen di bawah apapun yang mau Anda komentari terkait dengan materi kali ini. Boleh-boleh saja. Kalau punya pertanyaannya lebih baik nanyanya di DM Instagram ya. Thank you for watching once again. Bye for now. Sebelum nonton video lain, pastikan cek deskripsi di bawah. Ada banyak info menarik di sana dan ada link untuk nanya-nanya soal bisnis online. Terima kasih sudah nonton, like, komen, dan subscribe ke channel ini. Until next time.